warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, informasi gaib seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bisa disampaikan juga melalui mimpi. Itu mimpi kita ketika kita sedang tidur. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW, setidaknya ada 3 jenis mimpi. Yang pertama adalah mimpi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah mimpi yang baik, mimpi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu, seperti para nabi, orang-orang soleh, dan orang-orang yang memiliki keimanan yang baik. Dan ini merupakan kabar gembira bagi mereka. Yang kedua adalah mimpi yang sifatnya hanyalah adghasu ahlam atau tidak memiliki makna. Ini merupakan apa yang dialami, ya, mimpi. Jadi mimpi berkaitan dengan apa yang dialami seseorang dalam menjalani kehidupannya, ya. Dan ini sama sekali tidak mengandung arti. Dan yang ketiga, mimpi yang bersumber dari setan. Nah, ini yang ketiga ini yang harus sangat-sangat kita waspadai, terutama terkait dengan penyampaian informasi, baik berupa pesan ataupun informasi gaib. Nah, untuk yang pertama dulu, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah seperti mimpi-mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf, kemudian Nabi Ibrahim. Dalam surat Yusuf ayat 5, yang sebelumnya ayat 4, Nabi Yusuf bermimpi bahwa beliau melihat 11 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar, dan juga matahari dan bulan, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian sang ayah, yaitu Nabi Yakub, berkata, qala ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, jangan kamu ceritakan mimpimu itu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, ya. Fayakidu laka kaida, karena ada kemungkinan dengan kamu menceritakan maka mereka akan membuat tipu daya, ya, akan merancang satu tipu daya. Ai ikhtalu laka hilatan, itu membuat rencana yang tidak baik. Dan ini juga merupakan pelajaran buat kita, saudara-saudara sekalian, ketika kita bermimpi satu hal yang baik, tidak perlu kita ceritakan kepada semua orang, karena bisa jadi ada orang yang tidak suka, ya, ada orang yang hasut terhadap kita. Dan di sini ini Nabi Yakub menyuruh kepada anaknya, yaitu Nabi Yusuf, supaya tidak cerita. Kenapa? Karena ya, ini yang menjadi stressing point kita. Jadi walaupun mimpi baik, ya, walaupun mimpi itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan akan berupaya untuk merusak kita dengan mimpi itu, ya. Jadi menjadikan mimpi itu, ya, menjadi sesuatu yang tidak baik buat kita. Dalam kisah Nabi Yusuf ini,
Allah menegaskan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Di sini aduwwun mubin, musuh yang nyata. Ya, musuh yang jelas-jelas. Musuh yang selalu berusaha untuk merusak manusia. Bahkan dalam hal yang baik sekalipun, termasuk dalam mimpi yang baik ini. Jadi walaupun mimpinya dari bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan tetap melakukan tipu daya, melakukan makar. Bagaimana supaya orang yang bermimpi tadi itu tetap mendapatkan hal yang tidak baik. Nah, di kisah Nabi Yusuf ini, ya, kalau Nabi Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya, khawatirnya setan akan membuat tipu daya, ya, menghasut saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya tidak suka terhadap Nabi Yusuf, sehingga melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri Nabi Yusuf. Demikian pula seperti yang saya jelaskan kemarin, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya, dan setelah mendapat keyakinan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan terus berusaha, ya, merusak, mengganggu, supaya Nabi Ibrahim tidak jadi melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan berupaya terus untuk menggagalkan rencana Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih anak beliau. Nah, ini tentunya pelajaran saudara-saudara sekalian buat kita semua. Ketika kita bermimpi baik, setan juga akan berusaha tetap untuk merusak kita. Sebagai contoh, misalkan ada seseorang bermimpi, padahal ini mimpinya berkaitan dengan satu perubahan yang baik ke arah ke depan. Ya, misalkan dia bermimpi, di dalam mimpinya itu dia melihat bahwa dirinya itu berwudu atau bersuci dengan air yang keruh. Ini sejatinya merupakan informasi bagi dia, ya, bahwa bisa jadi pada saat ini ibadah-ibadah atau apa yang dia lakukan masih belum betul-betul bersih, ya. Artinya harus ada yang berbagi, sehingga ke depan dia menjadi lebih baik. Tapi setan berusaha merusak melalui takwil mimpinya. Setan berusaha merusak, membuat dia cemas, berpikir apa arti mimpinya itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, ketika mimpi itu berasal dari setan, maka salah satu tujuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah membuat kita bersedih, membuat kita cemas, membuat kita takut, ya. Ketika kita mimpi yang tidak baik, sehingga ketika terbangun kita selalu terpikir, kita khawatir, kita cemas akan terjadi sesuatu pada diri kita. Nah, maka ketika kita mengalami hal seperti itu, Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam sabda beliau, ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mimpi yang tidak baik adalah berasal dari setan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahu, ya. Jadi kalau ada seseorang bermimpi melihat sesuatu yang tidak baik dalam tidurnya, falyanfus an yasali thalatha marat, maka hendaklah dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Wal yasta'id billahi min syarriha, kemudian hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan mimpi tersebut. Fa innaha la tadur, mimpi itu, ya, apa yang dilihatnya dalam mimpi itu sama sekali tidak akan membahayakan dia. Saudara-saudara sekalian, mimpi dari setan juga bisa berkaitan dengan informasi gaib seperti yang menjadi tema
utama kita. Dalam banyak kasus, ketika seseorang sedang tidur, kemudian ada satu sosok yang datang kepadanya. Ini sama seperti yang kemarin yang saya jelaskan kaitan dengan penglihatan mata batin. Cuma bedanya saat ini adalah melalui mimpi. Jadi sosok itu datang melalui mimpi. Kemudian berpesan. Nah, dalam hal seperti ini kita juga harus berhati-hati. Karena bisa jadi ketika yang datang itu adalah setan yang menjelma dalam sosok tertentu, katakan menjelma dalam sosok orang yang soleh sehingga kita percaya, maka kita juga harus berhati-hati. Bahkan kalau kita perhatikan hadis-hadis yang berkaitan dengan mimpi melihat Rasulullah SAW, ada kemungkinan juga setan berupaya untuk merusak kita melalui peluang itu. Walaupun dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar telah melihatku. Ya. Maka benar bahwa yang datang itu adalah aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku. Ini perkataan Rasulullah SAW. Tapi saudara-saudara sekalian, ini adalah ketika seseorang bermimpi melihat Rasulullah dalam wujud yang kelihatannya, sehingga ketika dia bangun dia bisa menjelaskan. Dia masih ingat sosok Rasulullah adalah seperti itu, dan ketika dicocokkan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW yang ada dalam berbagai riwayat, akan ada kesamaan. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini adalah salah seorang tabi'in yang banyak memiliki pendapat terkait dengan tafsir mimpi. Ya. Ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, apa kata Ibnu Sirin? Sifuli, jelaskan, berikan gambaran bagaimana sosok Rasulullah yang kamu lihat di dalam mimpi itu. Nah, ketika tidak ada kesamaan, ya, dengan sifat-sifat yang ada dalam berbagai riwayat yang sudah diketahui, maka apa kata Ibnu Sirin? Anta lam tarahu, kamu nggak melihat Rasulullah. Yang datang ke kamu itu bukan Rasulullah. Ya. Artinya di sini setan juga memiliki peluang. Ya. Misalkan dengan seperti datang dari kejauhan, ya, tidak dilihat dengan jelas, atau dengan menghadap ke arah samping atau ke belakang, ya, kemudian mengaku, ya, setan mengaku bahwa dirinya Rasulullah. Nah, ini juga harus berhati-hati saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena terkait dengan pesan-pesan yang akan disampaikan. Kemudian dari pesan yang disampaikan itulah kita amalkan. Nah, ketika tidak ada kesesuaian sifat, ya, kemudian tidak terlihat jelas seperti tadi, maka kata Ibnu Sirin tadi, anta lam tahu, kamu belum melihat Rasulullah SAW dalam mimpi kamu. Ya. Demikian saudara-saudara sekalian, setan selalu melakukan berbagai macam cara untuk merusak kita, ya, untuk merusak jiwa kita. Ingat bahwa apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan jiwa kita. Ya. Setan berusaha untuk merusak jiwa kita dengan melalui bisikan, dengan melalui informasi yang disampaikan. Ya.
Kemudian termasuk juga melalui mimpi tadi. Nah, demikian saudara sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dengan berbagai macam tipu dayanya. Demikian, ada nama wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.